Kita mau hitung-hitung berat badan ideal. Oke, nah sekarang kita akan pelajari materi hari ini ya, resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Nah sekarang sebelum kita mulai, siapa yang hadir? Ya. Yang kemana dia? Kemana dia? Mana dia? Ada yang tahu? Ada. Oke, kalau gitu Iri kita kelas berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Briefing dulu. Naklis. Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah berdoa. Jadi hari ini kita akan mulai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Itu materinya tentang apa? Baca. Resiko penggunaan Kecerdasan artifisial generatif. Ya, kecerdasan artifisial. Bahasa Inggrisnya adalah AI. AI. Ya, AI. Oke, jadi kita akan pelajari resiko tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini yang akan kita pelajari itu pertama seperti biasa, apa sih kecerdasan artifisial generatif kemarin? Kecerdasan artifisial generatif kemarin sudah kita pelajari tentang kecerdasan artifisial, yaitu buatan manusia ya, yang dibuat oleh mesin yang mirip dengan pikiran manusia ya, untuk membantu manusia. Oke, itu kemarin kecerdasan artifisial. Nah sekarang kita akan pelajari apa itu kecerdasan artifisial yang generatif, kemudian apa manfaatnya, kemudian ini yang paling penting, apapun itu yang kita dapatkan pasti ada manfaat baik positif ya, dan pasti juga ada resikonya ya. Penggunaan secara negatifnya itu pasti ada ya dari sesuatu. Kemudian kalau sudah kita berbicara tentang resiko penggunaannya atau dampak negatifnya, bagaimana cara aman kita supaya bisa menggunakan kecerdasan artifisial generatif ini ya secara aman. Oke. Nah hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, melalui penjelasannya Miss Ida, kalian bisa memahami apa itu kecerdasan artifisial generatif, contohnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan ada video ya, kalian akan melihat video. Jadi nanti dari video tersebut kalian bisa tahu apa sih dampak negatif dari kecerdasan artifisial generatif itu, dan bagaimana cara penggunaan kecerdasan artifisial secara aman. Yang ketiga, apa? Ada kegiatan diskusi. Nah, kalian bisa berbagi pendapat ya, berbagi pendapat tentang resikonya, tentang cara aman menggunakan kecerdasan artifisial generatif. Jadi nanti di kegiatan kita hari ini yang pertama apa? Nanti kalian ada menyimak video, terus kegiatan diskusi kelompok, terus presentasi, dan refleksi. Terakhir kita akan melakukan refleksi. Oke, sebelumnya mari kita bermain TTS. Ada yang tahu TTS apa? Tahu. Teka-teki sila. Nah lihat nih.
yang biasa kita bawa ke sekolah bisa dipakai main game HP. Ada. Siapa yang mau jawab? Ayo cepat. Ayo. Nomor 2. Oke, betul. HP. Nah, sekarang nomor 4. Gambar yang dibuat oleh AI disebut gambar. Nomor 4 yang ini huruf pertamanya huruf D. Terakhirnya L. Apa ya? Oke, ini aja dulu. Nomor 5. Lawan dari kata masalah. Nah, bukan. Huruf pertamanya R. Huruf terakhirnya T. Ayo. Awal. No. Lawan kata dari manusia. Oke. Yes, good. Thank you, sorry. Belum. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Yang nomor 1 menurun. Robot. Oh iya aja dulu. Nomor 3 menurun. Singkatan dari kecerdasan artifisial dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kecerdasan artifisial tadi artifisial. Iya. Yang lain. Ayo, Roma. Iya, AI dong. A sama I. A sama I. Yes, good. Yang nomor 1, robot atau komputer yang bisa menjawab pertanyaan disebut apa? Ada ChatGPT, Gemini, itu termasuk apa namanya? Chatbot. Nah, jadi segala jenis aplikasi yang bisa seperti robot atau komputer yang bisa jawab pertanyaan itu namanya chatbot. Apa namanya? Chatbot. Ini gambar yang dibuat oleh AI disebut apa? Digital. Nah, ya. Oke, ini dia ice breaking kita yang pakai TTS. Oke, sekarang coba berdiri nak. Berdiri dulu. Jangan ngantuk aja. Udah sarapan apa belum sih? Belum. Astagfirullah. Oke. Oke, kalau Miss Ida bilang door, kalian jawabnya apa? Door. Kalau Miss Ida bilang door, kalian jawabnya apa? Door. Pakai tangan begini door. Kalau Miss Ida bilang boom, kalian jawabnya Kalau Miss Ida bilang door, kalian bilang nggak kena. Bisa ya? Kita coba ya. Kita bisa ya? Door. Boom. Ya, sorry sampai dengar ya. Nah, lagi berdiri. 2 lagi. Boom. Oke, thank you. Ya udah. Nah, coba kalian lihat ini. Apa tuh? Nah, apakah ini gambar AI? Ya, betul. Sekarang apa yang terjadi dengan gambar ini? Wajah kucing ditaruh di wajah manusia. Wajah kucingnya ditaruh di manusia. Ya, sekarang bisa tanya. Lihat itu di gambar kota itu. Kalau kalian diberi tugas atau PR, kalian lebih suka jawab sendiri di rumah atau tanya ChatGPT, chatbot? Ayo. Hah? Pakai AI dan bisa pakai ChatGPT. Kenapa kalian lebih suka pakai ChatGPT? Oh, supaya dalam mikir lebih mudah. Oke, jujur berarti ya. Oke, sekarang ini pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana kalau foto kalian, misalnya foto ini ya, dibuat untuk membuat seperti ini hasilnya. Jadinya foto kalian itu diubah-ubah kayak gambar memalukan. Bagaimana perasaanmu? Sakit hati. Sakit hati? Sakit tangan, sakit hati. Bagaimana? Kalau yang lain bagaimana? Misalnya ini
lihat berita yang ternyata dia hoax. Tahu artinya hoax? Dia palsu, cerita itu. Pernah dengar kayak gitu? Ya, diajak-ajak. Pernah dengar? Nah, pernah. Nah, jadi seperti itu nak ya. Jadi AI ini ada yang bisa benar-benar tidak bisa kita prediksi bahwa kebenarannya itu dia benar. Bisa jadi dia nanti palsu. Ternyata gambarnya dipalsuin seperti ini ya. Ternyata kalian juga tidak suka dengan hal seperti itu. Oke, nah sekarang coba kalian lihat video ini tentang bahaya penggunaan AI untuk pertukaran wajah kayak tadi wajahnya ditukar-tukar. Ya, coba kalian lihat videonya. Bisa dengar ya? Nah, hati-hati. Wajah AI. Oh, kaget mamanya. Kenapa? Ini Siva. Ini siapa ini? Yang jadi polisi nih. Nah. Wah. Ini kucing ya? Kucing jahat. Ini kelinci kecil. Kayak bayi. Dikasih dot. Itu ibunya ya? Siva. Itu mamanya. Ini kelinci, ini kucing ya? Woi. Yes. Hilang ya. Banyak hewannya.
Dia menyamar pakai wajah pertukaran AI. Pinter deh. Pernah main bola tuh? Tidak. Menangkap sak. Ya, ditangkap deh. Tuh banyak dia punya anu tuh, robot. Orang dia pakai AI. Tuh, dengar ini nak pesannya. Nih. Dah, selesai. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Tadi kalian sudah lihat videonya ya? Ya. Ya. Apa yang terjadi dengan kelinci kecil sehingga ia bisa diculik sama kucing jahat? Terus bagaimana perasaannya dia? Apa yang terjadi sama kelinci kecil tadi itu? Dia diapain? Tangan. Iri? Ya. Apa? Kenapa? Ditipu. Terus bagaimana perasaannya si kelinci kecil ini? Sedang sakit hati. Takut. Oke, takut ya. Disembunyi. Ya, disembunyikan gitu. Oke, sekarang kenapa dia bisa diculik? Kenapa dia bisa tertipu? Karena tertipu oleh AI. Nah, apa yang terjadi di sana? Dia kenapa? Si penjahatnya, si kelinci jahatnya kenapa dia? Bagaimana caranya dia menipu tadi tuh? Meniru wajah badak kecil. Iya, meniru wajah badak kecil. Pintar. Sekarang begini. Aduh, sorry. Kemana dia nih? Ya. Menurutmu, kalau kalian dengar pesannya Pak Polisi Laduseng gitu tadi, apa yang dilakukan supaya kita tidak bisa mudah tertipu? Gimana caranya tadi? Dengar nggak apa pesannya tadi? Jangan sampai tertipu pakai AI. Ya, jangan sampai tertipu menggunakan AI. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, good. Nah, kalian tahu nggak apa nama istilah trennya saat ini ketika ada orang menggunakan pertukaran wajah, suara, pakai suara dan wajahnya orang lain untuk menipu? Itu apa namanya? Itu namanya deepfake. Deepfake. Apa namanya? Deepfake. Nah, deepfake. Ya, fake itu artinya palsu. Jadi istilahnya itu namanya deepfake. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya. Oke, dari pengertiannya dulu. Nah, itu. Jadi kecerdasan artifisial itu apa? Kalau kalian? Teknologi apa? Kecerdasan artifisial generatif itu adalah apa? Teknologi yang baru. seperti teks, ya, Gambar, Jadi kecerdasan artifisial generatif atau AI generatif itu merupakan teknologi buatan untuk membuat sesuatu yang baru, buat tulisan baru seperti teks baru atau puisi baru, kemudian cerita baru, ada gambar baru, musik baru, dibuat wajah baru, pintar. Misalnya seperti ini, yang tadinya asli berubah menjadi yang baru ya. Jadi dia ada aplikasinya untuk membuat sebuah gambar baru ya. Nah, itu. Apa manfaatnya? Nah, misalnya ini manfaat dari kecerdasan artifisial generatif yang pertama
tulisan baru. Kemudian yang kedua apa? Bermudah belajar dan mencari informasi. Yang ketiga apa? Bisa membuat gambar-gambar yang sederhana. Ya kan cepet banget kalau kita pakai ChatGPT. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, apa yang cepet nggak sih? Ya. Kemudian yang keempat, manfaat yang terakhir adalah jadi aplikasi AI itu bisa seperti ChatGPT atau Gemini itu bisa menjadi teman latihan kita, teman latihan kalian untuk belajar. Contohnya seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya. Misalnya nih, tulisannya di sini. Buatkan saya puisi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Langsung di ChatGPT-nya langsung ini keluar. Banyak ya. Ini lagi nih. Berikan saya gambar AI bergaya Gilby dengan deskripsi sekolah SMPN 12 1 Atap Wujud memiliki banyak siswa yang sedang memancing di embung sempit. Nah ini gambarnya. Ya, jadi ChatGPT itu bisa juga disuruh untuk membuat gambar sesuai deskripsi. Oke. Nah, siapa yang mau coba menggunakan AI? Siapa yang mau coba menggunakan ChatGPT? Ayo. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau ke depan? Mana ada internetnya ya? Oke, ada. Ayo, siapa yang mau coba? Siapa nih yang mau nyoba lah? Ayo. Ada yang mau nyoba? Ayo, ada yang mau nyoba? Nah, ChatGPT kita coba. ChatGPT. Nah, ini kita gunakan ini. Nah, ayo siapa yang mau nyoba buat gambar atau tulisan? Ini contoh cara menggunakan ChatGPT ya sebagai kecerdasan artifisial generatif. Jadi kita membuat sesuatu yang baru, boleh tulisan, bentuknya teks atau puisi, pantun atau gambar. Siapa yang mau? Ayo dong. Nes, mau nyoba? Ayo, jangan bilang-bilang. Ayo dong. Ide, sini ide. Ide, maju. Kalian ini ada lemas semua ini. Oke, mau coba apa? Kamu klik apa? Buatkan saya gambar. Coba dong. Buatkan. Kelihatan? Buatkan. Dan buatkan saya apa? Kamu mau buat apa? Gambar apa? Atau tulisan apa? Oh, puisi. Puisi tentang puisi, ayo puisi bilang. Puisi Maulid. Pantun. Oh, pantun. Oke, pantun. Pantun. Ayo, pantun. Maulid ya. Maulid. Nah, oke, enter. Kita lihat. Baik, saya buatkan beberapa pantun Maulid. Nah, itu kelihatan. Ya, kelihatan ya? Apa namanya? Pergi, coba baca deh. Pergi ke pasar membeli kain. Jangan lupa membawa. Mari bersama merayakan Maulid Nabi junjungan hati. Tuh, cepat kan? Iya, thank you. Nah, itu adalah salah satu contoh kita membuat tulisan baru, mau pantun, mau puisi, terserah, banyak. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat ini lagi, nah itu adalah salah satu contohnya. Nanti kisah kalian nanti lihat di ChatGPT-nya itu buatkan saya gambar. Ya, gunung. Ya, gunung di Tampeng boleh, banyak lah dia itu ya. Nah, sekarang yang ketiga kita pelajari tentang resikonya, resiko negatifnya. Ya, tadi kita belajar tentang manfaat. Salah satunya adalah kita bisa belajar. Ngandut baiknya. Nah, ini resikonya. Yang pertama apa itu? Apa resiko negatifnya apa? Hoax. Kalian sering dengar kata hoax kan ya? Ya. Iya, hoax itu bahasa
pribadi kita, pintar. Jadi jangan sampai kalian memberikan data pribadi. Misalnya nanti kalau membuat gambar, ternyata kalian disuruh upload foto, terus disuruh kasih nama lengkap, ya, dikasih nama lengkap, terus alamat kalian. Siapa yang kenapa? Nama lengkap. Jadi nanti AI atau orang yang lain itu bisa menyalahgunakan foto kalian. Jangan sampai ya. Jangan kasih dia nanti diubah-ubah nanti fotonya. Ditahu alamatmu disuruh ditelepon nanti. Apakah ini betul rumahnya Nis? Dengan Nis dia Anda sudah memesan paket sebesar 1 juta rupiah silakan. Wah, nanti kayak begitu nanti. Wah, pernah dengar penipuan di situ ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kalau kalian upload seperti itu atau kasih informasi pribadi bisa disalahgunakan, bisa dipakai untuk membuat berita bohong, iya bisa palsu, dipalsukan, bisa juga menipu orang. Ternyata yang menipu itu bukan Nis ternyata nanti tapi dipakai gambarnya Nis atau suaranya Nis. Hati-hati makanya ya. Oke. Nah inilah yang biasanya digunakan sebagai deepfake kayak tadi. Nah deepfake jadi suara kalian, wajah kalian yang dipakai. Ya itulah teknologi AI ini resikonya. Ya. Jadi nanti yang terakhir, resiko terakhir adalah mengurangi kreativitas. Kalau kalian terlalu bergantung sama ChatGPT, males kalian mikir apa jawaban dari dia, ya kan? Iya kan ya gua. Males juga mikir. Jangan sampai terlalu bergantung sama AI. Nah, jadi harus tetap berpikir sendiri ya. Apa masih tua? Nah, ini contohnya nih, yang kayak tadi tuh, resiko negatifnya. Perhatikan nih. Mana? Nah, ini. Jadi misalnya ini wajah sebenarnya, terus diubah jadi ini. Palsu. Misalnya gambarnya ini, terus diubah jadi gambarnya Sobi. Dipakai untuk menipu orang. Nah, jadi nanti dapat keuntungan dari orang lain untuk memfitnah dan menipu. Seperti ini, ada kasus di Indonesia. Salah satu gubernur atau anggota DPR Bu Khofifah, dia itu dipotong pidatonya ya, terus dibuat berita palsu, saya akan memberikan santunan katanya, padahal itu adalah berita palsu, hoax. Makanya hati-hati ya. Kira-kira kalau menurut kalian bagaimana caranya supaya kita bisa aman menggunakan AI ini? Hati-hati, terus apa lagi? Awas. Jangan mudah tertipu. Bagaimana caranya? Kayak tadi hati-hati dengan apa? Bagaimana? Ya, hati-hati dengan AI. Bagaimana caranya? Biar enggak. Bagaimana caranya supaya kita bisa hati-hati menggunakan AI? Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya dengan memberikan data pribadi. DP, alamatmu, namamu siapa? Halo cantik. Baru dikasih cantik. Ih, nama saya Fadila. Alamat saya alamat saya ditampil. Bisa minta gambarmu? Oh boleh. Dikasih foto. Nah itu nanti dipakai fotomu. Hati-hati ya. Yang kedua, selalu kalian mengecek kebenaran informasi. Iya ketua penting gak nih ya? Ya, jadi harus dicek informasinya. Jadi kalau kalian ragu, dia benar apa enggak hasil AI-nya itu, kalian bisa tanyakan sama gurumu atau orang tua di rumah. Agar tidak salah ya. Nah kalau belajar, jangan gunakan AI itu untuk mencontek. Misalnya sekarang kalian ulangan bahasa Inggris, ada HP. Apa bahasa Inggrisnya paman saya pergi ke pasar? Padahal lagi ujian, nggak boleh begitu. Jadi AI itu digunakan untuk belajar, bukan untuk mencontek. Kenapa begitu? Nah kan? Nah sekarang ini. Nah, oke, sekarang kita diskusi yuk.
gambar ini? Pernah kelihatan ya? Nah ini gambarnya lah. Nah ini gambar 1. Ini gambar 2. Coba. Iya. Nah ini gambar 2. Nah ini gambar 1, ini gambar 2. Nah di gambar 1 dan gambar 2. Oke, gambar 1 dan gambar 2. Menurut kalian semua, mana yang positif, mana yang negatif? Gambar 1 atau gambar 2? 2. Gambar mana yang positif? 1 atau 2? 1. Gambar 2 negatif. Kenapa gambar 1 ini positif? Karena ada tulisan. Hah? Ini menggunakan ya. Apa bahasa Inggris dari Gian Irisohi sedang bermain dengan Fitri Ines Fadila dan Rohmar di Umum Sepit. Bahasa Inggrisnya keluar. Berarti ini positif karena digunakan sebagai belajar. Kalau ini apa? Digunakan untuk apa? Konten. Hoax, untuk menipu orang. Ya enggak? Oh, ternyata giveaway-nya palsu. Pakai foto sama videonya Bae Wong. Tahu ini Bae Wong? Tahu. Nah, itu artis. Jadi 1 dan 2. Nah, sekarang oke. Alright, lagi sekali. Tuliskan di sini di sticky note-nya ini apa penggunaan AI ini. Di sini. Apa penggunaan gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 pakai warna oranye. Apa manfaatnya menurut kalian? Nah ini, tulis di sini ya. Facebook. Yes. Manfaat nomor 1 Ya, manfaat penggunaan AI generatif nomor 1 itu untuk apa menurut kalian? Apakah untuk bersenang-senang, mau belajar? Belajar. Nah, Belajar kan terus. terserah mana. Kemudian yang ini untuk nomor 2. Apa dampak negatifnya? Yang kuning positif, yang pink negatif, ya. Kuning. Yang nomor 1 ditulis untuk yang positif, yang nomor 2 untuk negatif yang warna pink. Apa manfaat penggunaan AI pada gambar 1 tadi? Yang ini, pakai ChatGPT. Nah, ya. Gambar 2 ini dia palsu, hoax. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya ini banyak. Tuh. Bisa untuk belajar, bisa memudahkan informasi, mendapatkan informasi, bisa mendapatkan ya. Jadi yang nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Ini resikonya. Ya, silakan dilihat. Kalau sudah, kalau sudah, kalian tempelkan di sini. Ini yang positif, ini yang negatifnya. Kalau sudah, ya. Apa yang nomor 1 itu? Apa manfaatnya? Yang nomor 1 Untuk belajar. Ya, boleh. Untuk mengecek. Untuk membuat konten. Oke, itu nomor 1 sudah. Sekarang yang negatifnya untuk yang nomor 2 apa? Nah, yang negatifnya tulis di yang pink. Kalau sudah, Karena kita tempel di sini. hoax. Ya, bisa menimbulkan hoax, boleh. Menimbulkan berita palsu, merugikan orang lain, ya enggak? Nah, bisa merugikan orang lain. Untuk belajar. Bisa menimbulkan berita palsu. Oke, kalau sudah ditempel di positif, negatif. Ayo silakan, Nak. Ya, boleh ditempel. Silakan ditempel, boleh.
Nah. Salah. Iya. Oke. Good. Thank you. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita nanti belajar sama-sama. Hati-hati kabel, nak. Oke, good. Iya. Oke. Aduh, duh. Oke, sudah ya? Miss Indah baca dulu deh jawaban kalian. Ada yang salah. Kita lihat kenapa dia positif yang gambar satu ini. Yang pertama, karena ChatGPT bisa membuat belajar. Menyata itu negatif atau positif? Negatif itu. Bisa belajar, membuat orang apa ini? Itu negatif, nah. Kalau negatif itu. Ini untuk belajar, bisa membuat ide baru. Oke, bisa untuk membuat ide, bisa belajar untuk membuat konten. Oke, good. Nah, sekarang ini yang gambar kedua yang negatif. Siapa yang bilang karena bisa buat orang tertipu sehingga mengeluarkan uang? Siapa yang jawab ini? Fadila. Oke, benar. Kalau ini dia nanti minta uang balik. Oke, bagus. Ya, bisa menimbulkan hoax. Benar. Tertipu pakai AI. Oke, jangan mudah percaya. Oke, betul. Menimbulkan informasi salah atau hoax. Benar. Betul. Sama juga menimbulkan hoax, salah atau palsu. Bisa merugikan orang lain. Oke, kalian sudah pintar. Tepuk tangan. Jadi betul ya. Jawaban kalian semua benar ya. Terutama yang bukan, terutama ini, kecuali yang mencontek itu bukan hal yang positif tapi negatif. Jadi yang jawaban pertama ini bisa digunakan untuk membuat ide baru, mendapatkan informasi baru dan sebagai teman belajar. Nggak boleh bermain dengan dulu. Kemudian yang kedua, sudah benar. Ini bisa merugikan orang lain karena memberikan informasi palsu dan mengambil keuntungan. Pintar orangnya Miss Dani. Oke guys, nah sekarang mari kita diskusi kelompok guys. Oke, diskusi kelompok ini lah kelompoknya nih. Kalian mau siapa yang mau negatif, siapa yang mau positif? Benar. Positif. Negatif. Kalau kalian negatif, ini positif. Nah, ayo kerja kelompok. Ada sini saya. Kerja kelompok, ayo. Nah, jadi perhatikan anak-anakku. Ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang ini namanya mind mapping, peta konsep. Nah ini yang positif ini menggunakan ChatGPT. Nah sekarang kalian tulis ini kira-kira temanya apa? Apakah temanya belajar mencontek atau ChatGPT untuk mencontek atau ChatGPT untuk belajar? Nah, apa manfaatnya? Apa manfaatnya ya? Halo? Apakah manfaatnya? Ini yang grupnya ide ya. Apakah manfaatnya menggunakan ChatGPT ini? Kemudian apakah ini termasuk kasus deepfake? Ya. Apakah ini termasuk kasus deepfake? Iya atau tidak? Kenapa tidak? Apa alasannya? Ya. Begitu juga dengan yang negatif. Halo, yang negatif kelompoknya Fadila. Ini ya, ini modus penipuan deepfake pakai wajah Prabowo. Apa temanya? Ya, temanya apa? Kemudian apa resiko negatifnya? Ya. Kemudian apakah ini termasuk kasus deepfake? Ya apa tidak? Apa alasannya? Paham? Oke, silakan kerja. Tulis nama grupmu ya. Grup gosip. Ya boleh. Grup apa lah? Ya yang bagus-bagus tapi boleh robot
robot canggih, boleh. Grup robot canggih. Member anggota, nak tuh. Anggota kelompok ada empat. Empat dulu. Empat. Kalau kamu Apa temanya, apa manfaatnya? manfaat untuk belajar. Bisa? Ini temanya apa ya? Oh, ya. Temanya saya ChatGPT. Penggunaan ChatGPT. Apakah ini termasuk kasus deepfake? Iya apa tidak? Nah, ya. Oke. Apa alasannya kenapa bukan? Untuk mempermudahkan pikiran. Itu memudahkan mendapat informasi sih. Informasi terus. Iya, apalagi Untuk belajar. Untuk Nah, untuk mempermudahkan informasi. mendapatkan informasi benar. Untuk Bisa kan? mendapatkan Ya, merugikan orang lain juga boleh. informasi. Ya.
defect karena kasih penumpang. Oke, bagaimana menurut kelompok 2? Ada tanggapan? Benar apa salah jawabannya mereka? Benar. Nah, kenapa? Kenapa termasuk defect? Kenapa termasuk kasus defect? Menipu orang. Karena menipu orang. Oke, guys, thank you. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke, guys. Sekarang kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Teman-teman, hari ini saya akan akan apa? Akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil diskusikan oleh kelompok kelompok 2. 2. Oke, baca main Ini teman main mapping mapping penggunaan ini kan penggunaan generatif generatif secara positif. apa temanya ini chat Chat GPT chat GPT ya chat GPT apa manfaatnya untuk belajar. oke untuk belajar apakah ini termasuk kasus defect Tidak. tidak kenapa Alasan untuk mendapatkan informasi untuk mempermudahkan pikiran pikiran. untuk belajar oke jadi itu jawaban dari kelompok 2 bagaimana kelompok 1 setuju apa tidak ada tanggapan setuju dia bilang ini bukan termasuk defect karena apa tadi Karena bisa membuat ya orang belajar dapat informasi baru oke tepuk tangan tepuk salut untung nggak jadi anu ya oke sekarang kita refleksi dulu yuk oke menurut kalian mana materi yang paling sulit mana yang paling mudah bagaimana yang paling dari mana yang Paling, paling sulit ya. yang yang mudah menggunakan jasa. oke itu yang paling mudah Ya. yang paling sulit apa ya apa yang paling yang tidak sulit yang sulit menurut kalian ada yang sulit nggak ada oke kemudian bagaimana perasaan kalian dalam mempelajari resiko penggunaan kecerdasan artifisial bagaimana perasaanmu apakah senang takut oh biasa khawatir Grogi. oh grogi kamu grogi kenapa lu grogi Malu. malu gitu ada khawatir nggak ada yang khawatir jadi jangan biasa oke berarti tidak ada yang aneh-aneh ya nah ini sebelum mulai sebelum menutup nih coba kita lihat nih kita coba ya pemahaman kalian nah jawab benar apa salah siapa yang bisa nomor 1 hasil AI generatif selalu 100% benar dia benar apa salah salah atau benar semua hasil AI itu selalu benar benar apa salah benar apa salah salah oke salah karena kan tidak semua hasil AI itu benar nanti ternyata fotonya Roma ayo dibilang dibuat kayak puppet saya adalah puppet ya nanti fotonya Roma dipakai inilah dia nomor 2 siapa mau jawab ide apa nomor 2 memberikan Jika ragu memberikan data pribadi ke dalam aplikasi AI generatif generatif bisa beresiko beresiko negatif benar apa salah Benar.
bentar. Nah ini, jadi besok di kegiatan selanjutnya kita akan belajar resiko yang lainnya, tapi ada kategorinya. Ada resiko penggunaan kecerdasan artifisial pada bidang akademik apa, pribadi apa resikonya, etika dan hukum. Nah ini kegiatan pengayaannya, kalau bisa besok minggu depan hari Kamis ya, bawa contoh satu aja, gambar boleh, artikel boleh yang menunjukkan pemanfaatan AI, manfaat AI. Ya, boleh ya. Atau bisa screenshot di HP-mu terus kirim ke WA. Kirim WhatsApp ya. Boleh ya? Ya, boleh. Ya, screenshot terus dikirim ke Bisda. Bisa nak? Good. Thank you ya. Yes, buat grup. Ya, buat grup. Ya nanti Bisda buatin grup lagi ya. Ya, nanti ada pakai HP Bapak dan berarti ya. Ya, boleh. Ya, yang pakai AI ya. Oke, anak-anak semua, apa kesimpulan hari ini kita belajar apa? Apa ya, positif dan negatif penggunaan AI. Apa manfaat salah satu dari belum aja pulang udah mau. Apa manfaat dari AI tadi generatif? AI generatif bisa apa? Bisa untuk ya, bisa untuk mendapatkan informasi, ya itu manfaatnya. Bisa untuk teman belajar. Apa resikonya tadi? Menipu tadi katanya, benar. Terus memberikan informasi yang salah. Ya, oke, good, thank you. Mana tadi pekerjaannya udah dikumpulin atau belum? Kenapa di itu? Ini sedang mau. Selesai ya, jangan lupa kalian screenshot. Oke? Ya. Alright. Oke. Saatnya ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan kirim. Boleh. Saudara